Hai semua, kembali lagi bersama saya Yusri Indonesia Hasil. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Materi yang ingin saya bawa yaitu fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah software atau perangkat lunak sistem untuk mengelola sumber ke hardware agar dapat beroperasi secara optimal dan mempermudah interaksinya dengan brainware. Secara sederhana, hubungan antara software sistem operasi dengan komputer saling membutuhkan satu sama lain. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program. Sebaliknya pada sistem operasi tanpa komputer, tentunya tidak ada gunanya. Tujuan adanya sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai interface antar user dan hardware. Sistem operasi memiliki tujuan sebagai berikut. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Sistem operasi juga harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Fungsi penting sistem operasi. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Sistem operasi memiliki fungsi untuk menjelaskan operasi atau pemrograman pada komputer. OS atau sistem operasi sebagai user bagi perangkat lunak lain untuk beroperasi. Yang kedua, mengatur kinerja perangkat. Selain sebagai operasi dasar, OS bertindak sebagai resource manager dalam komputer. Tujuannya mengontrol fungsi dari hardware seperti memory card, hard disk, CPU, dan perangkat keras penunjang lainnya. Bahkan OS diatur menjadi starter penghubung aplikasi lain dengan hardware. Yang ketiga, menyimpan program atau aplikasi. Beragam aplikasi dalam komputer bukan hanya tersimpan dalam ruang penyimpanan, melainkan berada di dalam sistem operasi. Secara tak langsung aplikasi tersebut melekat pada OS dan hanya bisa dijalankan jika OS beroperasi. Yang keempat, menampilkan visualisasi laman. Tampilan laman pada layar komputer atau smartphone rupanya berasal dari pengolah sistem operasi. OS dengan cerdas akan mengolah bahasa pemrograman dari CPU, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafis, teks, video, audio sesuai dengan yang ada pada laman tersebut. Yang kelima, mengamankan program. Sistem operasi definisinya tidak hanya sebagai perangkat lunak, melainkan membawa fungsi penting sebagai sistem pengaman ketika user sedang menjalankan suatu program. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mencegah malware dan kejahatan cyber lainnya. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, distribute OS. Sistem operasi distribusi menggunakan prosesor di berbagai mesin. Tujuannya memudahkan komputasi yang akan diberikan pada user secara cepat dan akurat. Yang kedua, batch OS. Sistem operasi ini menyatukan beberapa pekerjaan sehingga lebih efisien dan terselesaikan lebih cepat dan tidak memberatkan implementasinya. Yang ketiga, mobile OS digunakan pada kebutuhan perangkat mobile seperti Android dan iOS pada smartphone untuk memberikan fungsi yang sama. Multitasking OS. Sistem multitasking sistem operasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersamaan dalam satu perangkat CPU. Yang kelima, network OS. Ketika menggunakan jaringan, OS berperan mengatur dan OS Network OS. Ketika menggunakan jaringan, OS berperan mengatur data dan keamanan user. Yang keenam, Real-time OS. Interval waktu tunggu pemrosesan lebih sedikit dengan respon input yang kecil, sehingga akses lebih cepat. Contoh sistem operasi.
Beberapa contoh sistem operasi berikut ini tentu pernah atau sering digunakan. Yang pertama, Microsoft Windows. Tampilan menarik dan mudah dioperasikan menjadi Microsoft Windows sebagai OS yang paling banyak digunakan. Linux OS. Linux OS ini dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan oleh user untuk optimalisasi program. Yang keempat, Mac OS. Mac OS, sistem operasi khusus buatan Apple komputer, hanya dapat digunakan pada Macintosh. Chrome OS, sistem operasi satu ini paling populer saat ini berkat kecepatan loadingnya. Sejarah sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang kedua, sistem operasi generasi kedua tahun 1955 sampai tahun 1965. Sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS atau Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Sistem operasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Yang keempat, sistem operasi generasi keempat tahun 1980-an sampai pasca tahun 1980-an sampai tahun 1980-an. Dewasa ini sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, itulah tadi sejarah sistem operasi berdasarkan generasinya. Berikutnya kita lanjut kepada jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Struktur DMA, Direct Memory Access. Suatu metode penangaian I/O, di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU setelah mengakses buffer, pointer, dan counters untuk perangkat. I/O device controller mentransfer blok data langsung ke penyimpanan tanpa komputer dengan CPU. DMA digunakan untuk perangkat I/O dengan kecepatan tinggi hanya terdapat suatu interupsi setiap blok. Berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah di mana interupsi terjadi untuk setiap byte. Keuntungan menggunakan mode DMA dapat dilihat pada operasi multitasking seperti Unix, karena transfer data dengan mode DMA akan menghemat sumber daya CPU sehingga CPU dapat melakukan pekerjaan lain. Ada dua jenis DMA. Yang pertama, third party DMA menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard untuk mengerjakan proses. Yang kedua, first party DMA disebut dengan bus mastering DMA, di mana proses dikerjakan oleh bagian logik di interface card. Terima kasih.